Dari sekian banyak orang itu, kenapa hanya 2 orang ini yang terbidik? Persoalan ini selain memantik rasa takjub, ada juga yang memfitnah. Gustom dan Gus Puja dikatakan sebagai gedibal balui. Namun, selain fitnah keji itu, diam-diam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani merilis buku terbaru. Sosok Gustom dan Gus Puja masuk dalam salah satu halaman. 2 pahlawan Islam tanah Jawa, Gustom dan Gus Puja, bebas. Keduanya adalah pejuang yang gigih. Dan bagaimanakah para kiai kelanjutan dari upaya normalisasi makam Serambi Winungan itu? Mumpung saksi-saksinya masih ada, satu di antaranya kan sudah sangat sepuh ya. Apabila pembangunan Cungkup itu memang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku sekalian. Dalam kesempatan kali ini kami akan merespon pertanyaan dari sejumlah sahabat berkaitan dengan perkembangan makam umum di Dusun Serambi, Desa Winungan Kidul, Kecamatan Winungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hal yang sangat wajar jikalau kemudian banyak yang menanyakan karena persoalan ini sangat menghebohkan. Berawal dari investigasi lalu berlanjut kepada ziarah Aulia Serambi, namun kemudian terjadilah insiden pembongkaran dan dari sini akhirnya ada 2 saudara kita yakni Gustom dan Gus Puja harus bertahan dalam kondisi yang tidak mengenakkan, yakni beliau ditahan selama beberapa bulan. Anehnya, dari sekian banyak orang itu, kenapa hanya 2 orang ini yang terbidik? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Gustom, kenapa Gus Puja? Yang saya tahu awalnya adalah Gustom. Kenapa? Ini sampai sekarang masih menimbulkan tanya. Bahkan ada yang naik ke atas dan sebagainya itu. Kenapa luput dari bidikan? Nah, apapun yang terjadi, beliau berdua sudah keluar. Saya kembali kepada substansinya. Peristiwa 1 Oktober 2026 yang silam itu memang karena adanya awalnya itu ya sejumlah makam dari kiai setempat, yakni Kiai Soleh dan Kiai Musa yang terhimpit oleh pondasi Cungkup Makam Balui. Dan Kiai Soleh dan Kiai Musa ini memiliki keturunan yang menjadi kiai-kiai, bahkan satu di antaranya ada yang menjadi anggota DPRD dari fraksi PKB. Maka itu mudah-mudahan video ini sampai ke beliau bagaimana kelanjutan dari upaya normalisasi tersebut. Hal lain juga belakangan diketahui tidak hanya Kiai Soleh dan Kiai Musa, pada bagian atas yang dicungkupi itu ternyata ada Mbah Kiai Hasan dan Mbah Kiai Ari. Yang mana beliau ini adalah zuriyah dari Syekh Abu Darin. Syekh Abu Darin adalah guru secara spiritual Syekhana Khalil Bangkalan. Yang ketika ditarik silsilahnya ke atas adalah terah dari Kanjeng Sunan Derajat. Yang mana manuskrip Derajat Ampel baru-baru ini telah banyak kami ulas. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata baru-baru ini kami mendapatkan data Kiai Musa dan Kiai Soleh. Ternyata beliau juga terah Sunan Derajat walaupun dari garis perempuan. Dari data yang kami terima, dimulai dari Kanjeng Sunan Ampel yang memiliki putra Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki putra Syekh Maulana Muhammad Arif, memiliki putra Raden Mas Muhammad
Pangeran Suryo Anom, memiliki putra Raden Mas Ibrahim, Raden Mas Syarifuddin, Raden Mas Sulaiman, Raden Mas Syekh Abu Dzarrin. Syekh Abu Dzarrin memiliki putra Raden Mas Hasan Muhammadun yang dimakamkan di Winungan. Kiai Hasan ini memiliki putra Raden Mas Kiai Sofyan. Kiai Sofyan memiliki putra Raden Ayu, putri ya, Raden Ayu Umi Kulsum. Raden Umi Kulsum memiliki putri Raden Ayu Siti Rahmah. Raden Ayu Siti Rahmah memiliki putra Kiai Soleh dan Kiai Musa. Kemudian Kiai Musa memiliki putra lagi, Raden Mas Kiai Haji Soleh. Jadi Kiai Soleh yang terakhir inilah putra dari Kiai Musa, dan Kiai Musa sendiri yang makamnya terhimpit, sementara yang di atas adalah makam dari Terah Kiai Abu Dzarrin. Kecuali itu ternyata juga di pondasi ada yang terhimpit, di tengah pondasi ada, di jalan juga dikatakan banyak. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti, termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh Raden Mas Kiai Haji Taufik Al-Qasimi yang telah melaporkan pembuat cungkup itu. Ya, sudah lama Pak Yai, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana, mungkin masih ada proses ya, tapi cukup lama, maka pantas kalau ada yang menanyakan. Nah, di luar itu semua, saudara-saudaraku sekalian, ternyata persoalan ini selain memantik rasa takjub terhadap para pejuang-pejuang itu, ada juga yang memfitnah Gus Tom dan Gus Puja. Sudah jatuh ketiban tangga ya. Gus Tom dan Gus Puja dikatakan sebagai gedibal balwi dan segala macam begejilnya. Allah Rabbi, entahlah siapa yang menyusupi pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita sehingga dengan mudah menuduh seperti itu. Namun itulah mungkin ya yang disebut perjuangan. Alhasil kemudian selain fitnah keji itu, diam-diam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang atas beliau ini diantaranya ya, yang membuka kesadaran secara kolektif bangsa Indonesia, bahkan juga mungkin bangsa dunia terkait dengan persoalan nasab Ba'alwi yang mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Dari sini muncul kesadaran kolektif. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kasih bocoran. Mohon izin Kiai, beliau ternyata sedang merilis buku terbaru. Judulnya rahasia. Tetapi yang tidak ingin kami rahasiakan, karena ini wujud syukur saya juga, dan karena beliau juga membocorkan, sosok Gus Tom dan Gus Puja masuk dalam salah satu halaman buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang judulnya masih kami rahasiakan. Yang menurut informasinya, buku rilisan terbaru ini akan segera terbit. Kami akan bacakan bocorannya. Ya, kami perlihatkan sekilas. Gambar 166 pahlawan Islam tanah Jawa Muhammad Suud dalam kurung Gus Tom dan Jumari Puja Kusuma alias Gus Puja. Pada bagian bawah, dua pahlawan Islam tanah Jawa, Gus Tom dan Gus Puja bebas. Keduanya adalah pejuang yang gigih memperjuangkan kemuliaan para kiai-kiai Jawa dan Nusantara. Mereka berdua tidak sudi klan Ba'alawi merendahkan bangsa, kiai-kiai dan ulama Nusantara. Ketika ada makam yang dibangun klan Ba'alawi yang menimpa makam-makam para kiai di Winungan Pasuruan, mereka berdua turun bersama para pejuang lainnya untuk meluruskan kezaliman dan seterusnya. Ya, baru kilasan bocoran sekilas tentang buku terbaru karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bakal terbit. Konklusi dari konten kali ini, pertama adalah alhamdulillah dua saudara kita yang telah mengalami kezaliman itu akhirnya akan terpatrikan dalam sebuah karya. Kedua,
adalah pertanyaan bagaimanakah para kiai kelanjutan dari upaya normalisasi makam Serambi Winungan itu. Semoga hal ini bisa segera direalisasikan mumpung saksi-saksinya masih ada. Satu di antaranya kan sudah sangat sepuh ya. Ya mudah-mudahan beliau umur panjang. Dan kecuali itu juga kami meyakini tanah Serambi Winungan adalah tanah bersejarah karena di sana ada masjid tua, kemudian ada 2 makam tua yang tercungkupi, dan ketika dinormalisasi insya Allah akan menguak tabir tanah bersejarah di Serambi Winungan, Pasuruan, Jawa Timur. Terkhusus pula terkait dengan kasus hukum, bukan soal dendam, tetapi apabila pembangunan cungkup itu memang ilegal, melanggar undang-undang, tentu bagaimana proses hukumnya. Hukum jangan hanya tajam ke bawah kepada siapapun sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Demikian, dan semoga buku Kiai Imad segera terbit. Salam hormat kami untuk semuanya, terkhusus kepada saudaraku Gus Tom dan Gus Puja. Semoga Anda berdua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.